Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai attention deficit atau hyperactivity disorder yang biasa dikenal ADHD. Halo, perkenalkan nama aku Hairunisa Hilmi Syafiqoh dengan NIM akhir 125. Nama saya Muhammad Lail dengan NIM akhir 128. Perkenalkan, nama saya Dendi Wirapratama dengan NIM akhir 135. Perkenalkan, nama saya Elisha Septiani Budiman dengan NIM akhir 136. Perkenalkan, nama saya Wafda Fadilah dengan NIM akhir saya 144. Perkenalkan, nama saya Satrio Wigunardani dengan NIM 2350181146. Perkenalkan, nama saya Febri dengan NIM akhir 147. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang biasa disebut ADHD. ADHD menggambarkan anak-anak yang menunjukkan gejala yang terus-menerus dari kurangnya perhatian, hiperaktif, dan impulsif yang tidak sesuai dengan usia, yang cukup untuk menyebabkan gangguan dalam aktivitas kehidupan utamanya. Selanjutnya, sejarah ADHD. Gejala ADHD pertama kali dijelaskan dalam buku teks medis tahun 1775 oleh Dr. Jerman Melchior Adam Wickard menurut Barclay dan Peters 2012. Kemudian pada tahun 1798, seorang dokter kelahiran Skotlandia, Sir Alexander Crichton, menggambarkan sindrom yang mirip dengan ADHD yang meliputi onset dini, gelisah, kurangnya perhatian, dan kinerja sekolah yang buruk. Orang-orang ini menggambarkan diri mereka memiliki gelisah dan menunjukkan masalah yang parah untuk menghadiri, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, menurut Palmer dan Finger 2001. Selanjutnya, pandangan lain tentang ADHD. Muncul dari epidemi influenza di seluruh dunia dari tahun 1917 hingga 1926, sejumlah anak yang telah mengembangkan ensefalitis atau peradangan otak dan selamat mengalami beberapa masalah perilaku, termasuk lekas marah, gangguan perhatian, dan hiperaktif. Anak-anak ini dan orang lain yang menderita trauma kelahiran seperti cedera kepala atau paparan racun menunjukkan masalah perilaku yang diberi label sindrom anak cedera otak yang terkait dengan cacat intelektual. Kemudian pada tahun 1940-an dan 1950-an, label ini secara keliru diterapkan pada anak-anak yang menunjukkan perilaku serupa, tetapi tanpa bukti kerusakan otak atau kecacatan intelektual, dan menyebabkan istilah kerusakan otak minimal dan disfungsi otak minimal atau MBD. Pada akhir 1950-an, ADHD disebut sebagai hyperkinesis yang dikaitkan dengan penyaringan rangsangan yang buruk yang memasuki otak. Kemudian pada tahun 1970-an dikatakan bahwa selain hyperaktif, defisit perhatian dan kontrol impuls juga merupakan gejala utama ADHD. Dan pada tahun 1980-an, minat pada anak-anak dengan ADHD meningkat secara dramatis dan peningkatan tajam dalam penggunaan stimulan menimbulkan kontroversi yang berlanjut hingga hari ini. Karakteristik utama. Yang pertama itu ada gejala utama yaitu kurangnya perhatian atau inattention. Poin pertama yaitu kesulitan berfokus pada tugas ataupun aktivitas yang diberikan. Untuk contoh, seorang anak lupa membawa buku pelajaran ke sekolah atau sering melamun saat guru menjelaskan materi di kelas. Poin kedua ada hiperaktivitas dan impulsivitas. Si anak ini tidak bisa duduk diam, berbicara tanpa henti, atau bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Untuk contoh, anak yang terus mengetuk meja saat ujian atau memotong pembicaraan orang lain secara terus-menerus. Poin kedua ada kriteria diagnostik menurut DSM-5. Usia onset. Nah, gejalanya muncul sebelum usia 12 tahun. Ada peristensi terlihat di berbagai lingkungan seperti di rumah dan di sekolah atau di lingkungan sekitar anak itu bermain. Dampak negatif berpengaruh fungsi sosial, akademik, pekerjaan, maupun lainnya. Bukan gangguan lain. Nah, ADHD ini tidak disebabkan oleh kondisi lainnya seperti kecemasan atau gangguan suasana hati maupun penyakit lainnya. Tipe ADHD. Yang pertama ini ada ADHD PI atau dominan dan kurangnya perhatian. Gejalanya itu sering melamun, lupa detail-detail penting yang pernah diberikan, tidak terorganisir ataupun tidak
rapi, ataupun bergerak sesuai dengan kemampuannya sendiri. Untuk contoh, seorang siswa ini sering lupa membawa tugas meskipun sudah mengerjakannya. Yang kedua ada ADHD-HI atau dominan hiperaktif impulsif. Gejalanya itu sering gelisah, tidak bisa duduk diam dengan waktu yang cukup lama, dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Contohnya, anak-anak yang terus berlari-lari di dalam ruangan meski diminta untuk duduk dan diam oleh kedua orang tuanya. ADHD tipe C ataupun gabungan dari kedua ADHD yang sebelumnya, yaitu PI dan juga HI. Ini merupakan kombinasi gejala kurang perhatian dan juga hiperaktif impulsif. Contohnya, remaja yang lupa mengerjakan PR dan selalu berbicara tanpa jeda di kelas. Nah, ini ada masalah utama atau kurangnya perhatian, inattention. Kurangnya perhatian pada ADHD bukan sekedar tidak fokus teman-teman, melainkan mencakup berbagai aspek kognitif yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mempertahankan perhatiannya, mengorganisasikan tugas, dan menolak gangguan-gangguan eksternal maupun internal. Gejala ini sering terlihat pada anak-anak maupun orang dewasa dengan gangguan ADHD dan sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Yang pertama ini ada ketidakmampuan untuk mempertahankan perhatiannya. Anak-anak dengan ADHD sulit untuk mempertahankan fokus dalam jangka waktu yang cukup lama, terutama jika tugas tersebut monoton ataupun kurang menarik bagi mereka atau membosankan. Yang kedua ini mudah terganggu oleh rangsangan lain. Anak-anak ini sangat sensitif terhadap gangguan eksternal seperti suara, gerakan internal, kayak misalkan seperti pikiran-pikiran yang terjadi dalam otaknya, kayak membayangkan sesuatu hal yang emang di luar daripada kegiatan yang sedang dilakukan. Yang ketiga ini kesulitan mengikuti instruksi atau arahan. Anak-anak dengan ADHD sering lupa langkah-langkah dalam tugas yang melibatkan banyak tahapan, sehingga tidak menyelesaikan dengan benar. Lanjut pada poin keempat, ada tidak terorganisasi. Anak-anak dengan kurangnya perhatian seringkali tidak dapat merencanakan atau mengatur tugasnya dengan baik. Ini menyebabkan pekerjaan yang tidak selesai, kehilangan barang penting, dan juga frustasi. Terus yang kelima ini ada sulit menyelesaikan tugas yang membosankan. Mereka seringkali kehilangan minat pada tugas yang membutuhkan upaya mental terus-menerus atau berulang, terutama jika tugas tersebut dianggap tidak menarik bagi mereka. Jadi si anak ini kalau diberikan tugas yang emang dia merasa tidak menarik ataupun tidak suka dengan tugas tersebut, dia tuh akan sulit untuk menyelesaikan tugas tersebut teman-teman, akan lama, ataupun bahkan mereka tuh timbul rasa ketidakinginan secara terus-menerus untuk tidak mengerjakan tugas tersebut. Ini di bawahnya ada poin mengenai ADHD sebagai spektrum, yaitu ADHD adalah gangguan dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Anak-anak dengan gejala-gejala ringan mungkin hanya dianggap ceroboh ataupun hiperaktif oleh sebagian orang. Terus yang ini ada evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini membutuhkan wawancara dengan orang tua dan guru serta observasi perilaku di berbagai situasi ataupun lingkungannya. Jadi kayak kalau kalian mau mendiagnostik seseorang yang mengalami ADHD, itu tuh membutuhkan wawancara juga dengan orang-orang di sekitarnya seperti teman, guru, orang tua, ataupun kerabat-kerabat terdekatnya. Gejalanya tumpang tindih. ADHD sering disertai gangguan lain seperti kecemasan maupun kesulitan belajar. Baik, selanjutnya kognitif defisit. Anak-anak dan remaja dengan ADHD menunjukkan berbagai defisit kognitif yang mencakup defisit fungsi eksekutif, kemampuan intelektual, akademik, gangguan belajar, dan persepsi diri yang terdistorsi. Selanjutnya, kognitif defisit fungsi eksekutif. Proses kognitif yang mengelola fungsi otak lain seperti kesadaran diri, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi diri mencakup proses kognitif, memori kerja, perencanaan, dan fleksibilitas berpikir, proses bahasa, kelancaran verbal, dan bicara mandiri, proses motorik, koordinasi, dan pengendalian respon, proses emosional, pengendalian emosi, dan toleransi frustasi. Selanjutnya, speech and language. Antara 30% hingga 60% anak dengan ADHD mengalami gangguan bicara dan bahasa, yang seringkali terkait dengan gejala ADHD.
Gejala ini berhubungan dengan kemampuan bahasa yang buruk. Gejala inatensi lebih berkaitan dengan lemahnya kemampuan kosakata. Anak-anak dengan ADHD tidak hanya mengalami kesulitan dalam berbicara, tetapi juga dalam memahami ucapan orang lain dan menggunakan bahasa yang tepat dalam situasi sehari-hari. Selanjutnya, aspek pragmatik. Kesulitan utama terletak pada aspek pragmatis bahasa. Terganggunya memori kerja verbal dan analisis wacana. Ini berkontribusi pada kesulitan sosial yang mereka alami. Selanjutnya, medical and physical congress. Anak-anak dan remaja dengan ADHD tidak hanya menghadapi tantangan mental, tetapi juga sejumlah masalah kesehatan dan fisik, seperti gangguan kesehatan, kecenderungan mengalami kecelakaan, dan perilaku beresiko. Selanjutnya, impairment. Anak-anak dengan ADHD mengalami berbagai gangguan yang signifikan dalam kehidupan mereka, mencakup interaksi keluarga, hubungan dengan teman sebaya, serta fungsi sosial. Gangguan yang terkait dengan ADHD sangat kompleks dan memengaruhi hampir semua aspek kehidupan anak. Penanganan masalah ini membutuhkan pendekatan multifaset, termasuk terapi perilaku, dukungan orang tua, serta intervensi untuk meningkatkan keterampilan sosial dan regulasi emosional. Selanjutnya, social problem. Anak dengan ADHD yang mengalami masalah sosial dalam kehidupan keluarga dan sekolah. Mereka yang memiliki disabilitas sosial paling parah beresiko tinggi menghadapi hasil buruk saat remaja, seperti depresi dan gangguan perilaku. Contohnya masalah pada keluarga, masalah dengan teman sebaya, hubungan positif pada solusi. Selanjutnya, di sini aku bakal ngejelasin gangguan dan gejala psikologis. Dalam penelitian komunitas, 44% anak-anak dengan ADHD memiliki setidaknya satu gangguan lain, dan 43% memiliki 2 atau lebih gangguan lainnya. Menurut Wilcott tahun 2012. Yang pertama ini ada Oppositional Defiant Disorder atau ODD saat usia 7 tahun atau setelahnya. Anak dengan ODD ditandai dengan reaksi berlebihan seperti menyerang orang dewasa, anak-anak, keras kepala, mudah marah, suka berdebat, dan menentang. Gejala ODD biasanya terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada iritabilitas, tantrum dan mudah tersinggung, dan sikap menentang. Conduct disorder atau CD. Anak mengalami sekitar 30% sampai 50%. CD ini lebih parah dibandingkan ODD. Ciri-cirinya, anak yang melanggar aturan sosial, berkelahi, menipu, mencuri, bahkan menggunakan narkoba ilegal. Yang ketiga, anxiety disorder. Anak mengalami sekitar 25%. Anak cenderung khawatir tentang perpisahan dengan orang tua, mencoba hal baru, menghadapi ujian, berinteraksi secara sosial, atau mengunjungi dokter. Hal tersebut memiliki dampak negatif pada cara berpikir atau akademik dan perilaku anak. Yang keempat, mood disorder. Anak mengalami sekitar 20-30%. Sebagian besar akan mengembangkan depresi atau gangguan mood lain pada masa dewasa muda. Depresi dapat menurunkan harga diri, mengurangi minat pada aktivitas favorit, meningkatkan iritabilitas, mengganggu tidur, nafsu makan, kemampuan berpikir, dan meningkatkan risiko bunuh diri. Yang kelima, Developmental Coordination Disorder atau DCD. Anak mengalami sekitar 50%. Anak dengan ADHD menunjukkan kesulitan koordinasi motorik, seperti kecerobohan, performa buruk dalam olahraga, atau tulisan tangan yang buruk. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait prevalensi. Peningkatan kesadaran tentang ADHD menunjukkan bahwa gangguan ini memengaruhi jutaan anak di seluruh dunia. Di Amerika Utara, sekitar 5% hingga 9% anak usia 4-17 tahun didiagnosis ADHD dengan angka global lebih dari 5%. Selanjutnya yaitu gender.
ADHD lebih sering terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan dengan rasio 2,5:1 menjadi 1,6:1 pada masa dewasa. Anak laki-laki lebih sering dirujuk ke klinik karena perilaku agresif dan menentang mereka, sementara ADHD pada anak perempuan sering tidak terdeteksi karena gejalanya lebih bersifat kurang perhatian. Dan selanjutnya yaitu ada status dan kultur. ADHD memengaruhi anak-anak dari semua kelas sosial, tetapi lebih umum pada kelompok SES rendah karena kondisi seperti kesulitan keluarga dan stres. Ras dan etnis memengaruhi diagnosis ADHD, seperti anak kulit hitam DAS cenderung kurang terdiagnosis pada usia dini dibandingkan anak kulit putih, meskipun perbedaan ini hilang pada usia yang lebih tua. Dan selanjutnya yang terakhir adalah hasil dan perjalanan. Yang pertama ada masa bayi. Tanda-tanda ADHD dapat muncul sejak lahir seperti aktivitas tinggi atau temperamen sulit pada masa bayi. Yang kedua ada masa kanak-kanak. Pada usia 3-4 tahun, gejala ADHD semakin terlihat termasuk hiperaktivitas, impulsivitas, dan ketidakpatuhan. Yang ketiga ada sekolah dasar. Gejala ADHD menjadi lebih jelas saat anak masuk sekolah dasar, terutama dalam hal kurang perhatian yang mempengaruhi produktivitas akademik dan kemampuan sosial. Yang keempat ada masa remaja. Pada masa remaja, banyak anak dengan ADHD masih mengalami masalah meskipun perilaku hiperaktif, impulsif berkurang. Dan yang terakhir adalah masa dewasa. Sebagian anak dengan ADHD dapat mengatasinya terutama jika gejala ringan. Theories and causes. Yang pertama itu teorisnya ada landasan teoritis. Perspektif psikopatologi perkembangan yang berfokus pada pemahaman gangguan psikologis melalui proses dan tonggak perkembangan. Dan perspektif biologis menekankan kontribusi genetik dan faktor neurobiologis yang mempengaruhi perilaku anak. 3. Ada perspektif psikologis menyelidiki pengaruh emosional, perilaku, dan kognitif pada perilaku abnormal. Kemudian di bagian penyebab itu ada penyebab perilaku abnormal. Yang pertama ada faktor genetik. Pengaruh faktor keturunan yang dapat menyebabkan anak mudah terserang gangguan psikologis. 2. Pengaruh lingkungan. Dampak status sosial ekonomi, dinamika keluarga, dan paparan trauma pada kesehatan mental. Ketiga, teori keterikatan. Pentingnya keterikatan yang aman antara bayi dan pengasuh untuk perkembangan emosional anak. Kemudian ada di bagian resiko dan ketahanan. Ada faktor risiko dan faktor ketahanan. Yang pertama itu faktor risiko di karakteristik atau kondisi yang meningkatkan kemungkinan timbulnya gangguan seperti pengalaman buruk di masa kecil. Kemudian ada faktor ketahanan. Elemen perlindungan yang dapat mengurangi risiko termasuk hubungan yang mendukung dan strategi penanggulangan yang efektif. Oke, selanjutnya ada treatment. Orang tua dan orang lain ingin segera mengetahui kemungkinan hasil kerja jangka pendek dan jangka panjang bagi anak mereka dan kejadian apa yang dapat mengubah proyeksi tersebut. Dokter harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa keadaan akan tetap sama, membaik atau memburuk, dengan atau tanpa pengobatan, serta pengobatan apa yang harus diikuti. Perawatan untuk anak-anak dan remaja seringkali berfokus pada peningkatan perkembangan anak, bukan sekedar menghilangkan gejala atau memulihkan tindak fungsi sebelumnya. Prognosis berdasarkan penilaian yang cermat dapat berfungsi untuk memberitahu orang tua dan orang lain tentang pentingnya melakukan sesuatu sekarang yang dapat mengurangi kemungkinan masalah besar dan di kemudian hari. Perencanaan dan evaluasi perawatan dapat melibatkan spesifikasi dan pengukuran lebih lanjut dari kemungkinan kontributor terhadap masalah tersebut. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.